hasil menjual barang. Paham ya? Jadi penjualan barang dagangan di perusahaan dagang itu adalah pendapatannya mereka. Itu bedanya. Oke, jangan lupa. Nah, di sini nanti ada rekening khusus dalam perusahaan dagang yang sebelumnya belum kita pernah jumpai. Di sini ada akun penjualan, ada akun retur dan keringanan penjualan. Itu kenapa kok ada retur dan keringanan penjualan? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Contohnya kayak gimana? Iya, pengembalian barang. Kenapa kok barang dikembalikan? Retur itu pengembalian barang. Iya, karena ada cacat barang atau rusak, itu makanya dikembalikan. Makanya di perusahaan dagang ada yang namanya retur dan keringanan penjualan. Terus ada potongan penjualan. Potongan penjualan itu biasanya diberikan kalau misalnya kalau di perusahaan dagang itu kan pasti kita beli barangnya dalam jumlah banyak kan nggak mungkin ketika kita mau jualan kita cuma beli satu terus kita jual, kan rugi di biaya angkutnya kan. Makanya biasanya kalau perusahaan dagang itu dia membelinya dalam jumlah banyak biasanya. Nah, karena membelinya dalam jumlah banyak itu biasanya bisa berupa kredit atau utang kan. Nah, ketika beli barang itu biasanya kadang-kadang ada syarat kalau misalnya bisa ngelunasi utang ini dalam waktu 10 hari itu nanti dapat potongan. Nah, itu makanya di sini namanya potongan penjualan. Karena dia bisa melunasi hutangnya lebih awal kayak gitu. Dari jatuh tempo, misalnya jatuh temponya 30 hari, tapi kalau perusahaan bisa melunasi dalam waktu 10 hari, itu akan mendapatkan potongan penjualan gitu. Nah, terus di sini kan karena perusahaan dagang itu kan dia tugasnya atau transaksinya ada dua. Transaksi ketika dia jadi penjual sama transaksi ketika dia jadi pembeli. Ya kan karena kalau perusahaan dagang kan beli barang terus dijual lagi. Otomatis kan ada transaksi penjualan sama ada transaksi pembelian. Makanya di sini juga ada akun pembelian, ada retur dan keringanan pembelian, potongan pembelian, sama biaya angkut pembelian. Terus ada juga harga pokok penjualan. Jadi tergantung nanti soalnya pada saat kita ngapain, pada saat kita membeli atau saat kita menjual. Itu nanti. Nah, ini akun-akun yang sebelumnya belum kita jumpai. Nah, di sini ada dua metode pencatatan persediaan. Kan karena kita belinya dalam jumlah banyak kan biasanya kita istilahnya menyimpan kan persediaan untuk dijual kan. Nah, di sini metode pencatatannya ada dua, yaitu perpetual atau kontinu sama periodik atau fisik. Nah, kalau perpetual itu dicatat setiap terjadi transaksi. Tapi kalau periodik itu pencatatan transaksi hanya memerlukan akun penjualan dan piutang atau kas. Jadi nggak semua transaksi dicatat, hanya ketika ada penjualan dan piutang. Terus habis itu kalau metode perpetual itu HPP-nya langsung diketahui, tapi kalau metode periodik enggak. Dan satu lagi, kalau perpetual itu dia tidak memerlukan jurnal penyesuaian, tapi kalau periodik dia di akhir periode nanti perlu adanya jurnal penyesuaian. Itu bedanya. Jadi ada dua ya metodenya, perpetual sama periodik.
Nah, tadi yang memerlukan jurnal penyesuaian yang mana ya? Perpetual apa periodik? Iya, enggak apa-apa, Mbak. Oke, periodik. Jadi jangan lupa ya, yang memerlukan jurnal penyesuaian itu yang periodik. Jadi pencatatan ada dua, perpetual sama periodik. Nah, sekarang juga metode pencatatan biaya angkut itu juga ada dua. Jadi kan kalau kita beli kan karena dalam jumlah banyak, makanya memerlukan biaya angkut ketika mengangkut barang yang kita beli atau barang yang kita jual. Nah, di sini ada dua, itu metodenya FOB shipping point sama FOB destination. Nah, kalau metode shipping point itu yang bayar biaya angkut itu si pembeli. Tapi kalau destination yang bayar biaya angkut itu si penjual. Paham? Anggap cara nginget-ingetnya gini aja. Shipping hampir sama kayak shopping kan. Shopping itu beli, makanya yang bayar pembeli. Jadi yang FOB shipping point itu yang bayar si pembeli, tapi kalau destination yang bayar si penjual. Ingat-ingatnya gitu ya. Shipping point itu kan hampir sama kayak shopping, shopping. Nah, kalau shopping kan berarti kita beli-beli, belanja-belanja, berarti yang bayar itu si pembeli kalau shipping point. Satunya apa ya? Satunya tinggal kebalikannya aja. Kalau shipping point sudah tahu pembeli ya, berarti kebalikannya penjual. Oke. Dari sini ada mau ditanyakan? Nah, tadi metode pembayaran shipping point siapa yang bayar? Pembeli apa penjual? Shipping point siapa yang bayar? Ya, shipping point yang bayar pembeli. Kalau destination yang bayar penjual. Jangan kebalik. Nah, ini ada pencatatan transaksi. Kalau dia transaksi pembelian kredit, itu mencatatnya persediaan barang dagang pada utang dagang. Itu kalau metode perpetual. Sedangkan yang metode periodik itu catatnya pembelian pada utang dagang. Nah ini loh, di sini bedanya. Kalau periodik itu persediaan barang dagangnya itu nggak langsung ketahuan. Makanya nanti di akhir periode itu perlu disesuaikan HPP-nya. Nah, ini tapi kalau yang di metode perpetual itu langsung ketahuan ketika dia membeli kan berarti persediaan barang dagangnya bertambah kan, makanya dia langsung didebetnya persediaan barang dagang ketika membeli. Persediaan barang dagang pada utang itu kalau kredit, kalau tunai ya persediaan barang dagang pada kas. Sedangkan yang metode periodik itu nyatetnya enggak, bukan persediaan barang dagang melainkan dia nyatetnya dengan pembelian. Jadi pembelian pada utang dagang sama pembelian pada kas. Itu bedanya ya metode perpetual sama periodik. Tadi yang perlu jurnal penyesuaian yang mana ya?